Puji Tuhan, nama saya Daniel Muid dari STT RMK Rumah Murid Kristus Bitung. Mata kuliah Spiritualitas 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membawa materi tentang visi dan panggilan pelayanan. Visi dan panggilan pelayanan. Nah, visi dan panggilan pelayanan itu kita harus memahami, mengalami, dan mendalami. Jadi 3 hal yang mendasar, yaitu memahami, mengalami, dan mendalami setiap visi dan panggilan kita dalam pelayanan. Nah, kita belajar bahkan hanya masalah gelar, tetapi juga untuk kesiapan. Bukan hanya masalah gelar, bukan hanya untuk cari gelar, tetapi juga untuk kesiapan pelayanan dan jiwa-jiwa di luar sana. Nah, yang pertama, kita akan lihat yang pertama, menemukan panggilan. Menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang sangat berguna. Jadi menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang sangat berguna. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 14 dan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-18. Nah, yang kedua, menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang tidak merusak. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Nah, terus yang ketiga, tadi yang kedua menemukan panggilan, yang ketiga menemukan panggilan memberi rasa berarti dalam hidup. Memberi rasa berarti dalam hidup. Jadi ketika kita menemukan panggilan kita merasa diri kita berarti, saudara, dalam hidup kita. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan ayat 28 dan ayat yang ke-29. Nah, orang bodoh pun kalau dia ngotot, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi orang yang bodoh, ketika dia ngotot, ketika dia terus berusaha, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Nah, yang keempat, menemukan panggilan membawa kita memuliakan Tuhan menurut rencana Tuhan. Jadi yang keempat, menemukan panggilan membawa kita memuliakan Tuhan menurut rencana Tuhan. Kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Nah, passion hamba Tuhan atau passion panggilan kita, yaitu passion hamba Tuhan, yaitu berdoa, berkunjung, dan rajin. Jadi hamba Tuhan itu passionnya itu adalah berdoa, berkunjung, dan rajin. Berkunjung untuk ke rumah jemaat, mendoakan jemaat, dan rajin untuk selalu beribadah dan berdoa, untuk selalu rajin melayani Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi yaitu memiliki tujuan visi. Jadi seorang hamba Tuhan memiliki tujuan, yaitu visi ke depan, dan memiliki strategi atau misi. Memiliki strategi atau misi. Nah, menjawab panggilan Tuhan. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan? Nah, belajar dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini latar belakangnya kurang diketahui. Hanya disebut sebagai Yesaya bin Amos. Dan itu yang pertama, latar belakangnya kurang diketahui. Latar belakangnya Nabi Yesaya kurang diketahui. Dan yang kedua, orang biasa. Nabi Yesaya adalah orang biasa. Dan yang ketiga, tidak ada darah Lewi, artinya tidak ada darah dari suku Lewi. Dan yang keempat, bukan keturunan iman. Jadi bukan keturunan dari iman, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan. Dan yang kelima, menjadi nabi dalam 4 pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi dia menjadi nabi di 4 pemerintahan, 4 raja, yaitu Uzia, Yotam, Yoram, Ahaz, Hizkia. Nah, yang kelima, menjadi nabi yang sangat terkenal karena berani menentang dosa orang Israel. Jadi itu yang ke-6, menjadi nabi yang sangat terkenal
karena berani menentang dosa orang Israel. Nah, menjadi nabi yang ketujuh, menjadi nabi yang menubuatkan kehadiran Kristus. Jadi Yesaya ini menjadi nabi yang menubuatkan kehadiran Kristus. Nah, jika ingin mengikuti panggilan Tuhan, kita harus sabar. Jika Tuhan sudah memanggil kita, maka kita harus bangkit. Jadi kita ingin mengikuti Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, kita harus sabar. Jika Tuhan memanggil kita, maka kita harus bangkit. Siapa yang harus bertanggung jawab? Raja seharusnya bertanggung jawab, imam-imam seharusnya bertanggung jawab, tetapi kenyataannya pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kondisi kerohanian Israel dalam masalah bangsa Israel masih menyembah berhala. Jadi bangsa Israel masih menyembah berhala. Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 4 dan ayat yang kedua. 2 Tawarik 27 ayat yang kedua. Nah, yang melakukan hal keji pada zaman Raja Ahaz. Jadi mereka melakukan hal-hal yang keji. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 28 ayat 2 dan ayat yang keempat. Nah, dalam kondisi inilah muncul panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Siapakah yang harus kuutus? Tidak ada paksaan. Jadi yang ada hanya panggilan. Jadi tidak ada paksaan, tetapi hanya ada panggilan. Nah, Yesaya menjawab panggilan Tuhan. Yesaya menjawab panggilan Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Nah, selama kita masih tinggal di bumi sekarang dan bukan langit dan bumi yang baru, tetap saja ada masalah yang muncul. Jadi tetap saja ada masalah yang muncul, tetap saja akan ada situasi yang berjalan tidak seharusnya, dan tetap saja akan ada kondisi yang berjalan di luar harapan kita. Akan ada orang yang seharusnya memiliki wewenang, punya otoritas, punya kewajiban untuk menangani masalah tersebut, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, mereka mengabaikannya, tidak peduli, cuek, masa bodoh. Nah, saat seperti inilah akan muncul panggilan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Dan kita akan menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Nah, panggilan Abraham bersifat progresif. Nah, ini yang tadi panggilan, belajar dari panggilan Yesaya, Nabi Yesaya. Sekarang panggilan Abraham. Sekarang kita akan melihat panggilan Abraham. Panggilan Abraham ini bersifat agresif. Mengapa? Karena berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbating di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu yang telah menampakkan diri kepadanya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 12. Kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Abraham dipanggil melalui Tera ayahnya. Jadi Abraham dipanggil melalui Tera ayahnya. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 2 dan ayat yang ke-3, dan kita bandingkan dengan Kejadian 11 ayat 31. Nah, yang ketiga, belajar dari panggilan Elisa. Nah, Elisa dipanggil sementara bekerja. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Jadi Elisa dipanggil sementara bekerja. Dan panggilan Elisa ini mirip dengan panggilan Petrus dan kawan-kawannya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang keempat, Tuhan meneguhkan panggilan kepada
kepada Elisa saat Elia putus asa. Jadi belajar dari panggilan Tuhan, yaitu yang pertama tadi, yaitu panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya, dan yang kedua kepada Abraham, dan yang ketiga kepada Elisa, dan yang keempat kepada Elia. Jadi Elia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan meneguhkan panggilan kepada Elia saat Elia putus asa. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Di sana Tuhan meneguhkan panggilan Elia. Nah, puji Tuhan, kiranya ini yang dapat saya bagikan menjadi berkat bagi kita semua tentang visi dan panggilan